pagi teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas aku. Ini aku lagi di dapur ya teman-teman, dan ini aku baru pulang belanja di tempat langganan aku ya teman-teman. Nah, ini tadi aku ada beli ayam. Ini tadi aku beli ayamnya 1 ekor, itu beratnya sekitar 2,1 kilo. Dan di sini harga ayam itu 1 kilonya 23.000 ya teman-teman. Jadi aku beli 1 ekor yang beratnya 2,1. Dan itu ada 2 tempat gitu ya teman-teman, sengaja karena itu bagian dagingnya itu aku potongnya beda-beda gitu, ada yang untuk di sup sama untuk digoreng. Jadi aku kalau beli ayam itu 1 ekor untuk 2 bagian gitu ya teman-teman. Terus ini aku juga tadi ada beli sayur, itu aku beli daun ubi harganya 1.000. Terus beli pepaya itu 4.000, beli tepung ayam instan juga. Nah, ini juga aku beli 2 ikat kangkung ya teman-teman. Itu tadi aku beli langsung ke ladangnya, itu kebetulan lagi panen gitu ya petaninya ya teman-teman. Jadi aku beli gitu, aku tadi belinya cuma 2.000 ya teman-teman, ternyata dikasihnya itu banyak banget dan 1 ikatnya itu besar banget ikatannya. Nah, ini langsung ya teman-teman, karena kerjaan rumah itu udah pada beres, udah aku kerjain dari mulai malam. Jadi pagi ini agak lebih ringan gitu ya kerjaannya, nggak yang numpuk juga. Jadi ini aku langsung mau beresin belanjaan aku. Nah, karena aku masak bekal anak aku kan pagi ya teman-teman, jadi kalau sayuran ini aku udah petikin, udah aku bersihin, terus aku masukin ke wadah gitu. Jadi saat pagi itu lebih simpel ya teman-teman, lebih gampang kalau mau masak itu aku tinggal ambil. Nah, ini untuk sayurannya aku petikin dulu untuk daun ubinya ya teman-teman. Nah, kalau daun ubi ini aku nggak pernah bosan ya teman-teman, karena memang aku suka dari dulu, dari kecil lah ya teman-teman, memang sudah terbiasa makan daun ubi juga. Mau dimasak gulai atau di santan putih, di santan gitu juga enak, mau ditumis, mau direbus, pokoknya enak aja sih menurut aku. Jadi ini sayuran terenak lah ya menurut aku. Terus ini juga murah meriah, dan 1 ikatnya itu cuma 1.000 ya teman-teman. Sebenarnya aku juga ada tanam sih di depan rumah, cuman itu karena kemarin udah diambil, jadi baru mulai ada tunasnya lagi. Jadi ya udah, nanti aja aku ambilnya. Nah, kebetulan juga di warung langganan aku ini dia baru panen gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, aku beli 1 ikat aja buat stok di rumah. Nah, ini 1 ikatnya aku bisa masak 2 kali. Ini daunnya muda-muda banget ya teman-teman. Sayurannya itu segar-segar. Jadi sayur kangkung, sayur dan ubi ini memang fresh, memang baru dipetik gitu. Jadi aku itu tergiur banget mau beli sayuran ini ya teman-teman. Nah, ini untuk daun ubinya udah selesai aku petikin ya teman-teman. Terus ini aku sisihin dulu. Lanjut nanti setelah ini aku mau petikin untuk daun kangkungnya juga. Oh ya teman-teman, pagi-pagi ini lagi pada ngapain nih? Lagi pada sibuk kah? Atau lagi pada masak? Atau mungkin lagi bersantai sambil nonton video aku? Boleh komen ya. Nah, kalau aku sih ya teman-teman, pagi-pagi itu jarang yang santai gitu. Palingan itu siang aku bisa agak sedikit santai setelah kerjaan rumah itu memang benar-benar udah beres gitu. Karena sekarang kan anak aku itu pada sekolah dan pulangnya itu sore gitu. Jadi aku sama anak aku yang paling kecil aja di rumah. Jadi yang ngeberantakin rumah itu nggak banyak gitu ya teman-teman. Jadi kerjaan aku itu nggak yang bertambah-tambah gitu. Nah, kalau siang hari itu aku memang usahain untuk istirahat ya teman-teman. Kita kan kerjanya itu mulai dari bangun tidur, itu dari subuh itu memang udah start buat masak. Terus lanjut siapin bekal anak-anak, nyiapin anak-anak sekolah juga, terus beberes rumah, pokoknya full itu pagi. Jadi siang itu aku memang butuh istirahat, karena takut juga sih ya kalau diporsir terlalu
dipaksain gitu, takut nanti kitanya itu sakit juga. Karena kalau ibu rumah tangga yang sakit itu kerjaan rumah ini jadi berantakan ya teman-teman, anak-anak nggak keurus, rumah pasti berantakan juga, masya Allah. Pokoknya sebisa mungkin sih buat cari waktu buat istirahat. Nah kalau aku itu siang itu minimal tidur sebentar aja gitu ya teman-teman, jadi agak lebih nyaman sih gitu kalau dibawa tidur siang dulu. Nah kalau udah tidur siang itu aku biasanya lanjut lagi aktivitas seperti angkat jemuran, lipat-lipat pakaian, kadang juga sambil nyapu rumah menjelang jemput anak pulang sore gitu ya teman-teman. Pokoknya sih nggak ada istirahat untuk beberes, palingan istirahatnya sebentar aja gitu ya. Ya mau gimana, memang ya begitulah aktivitas ibu rumah tangga yang memang selalu berulang setiap hari. Oke, nah ini untuk kangkungnya udah aku petikin satu ya teman-teman. Ini aku satu ikat aja dulu. Aku petikinnya gitu, jadi langsung aku simpan. Nah ini untuk sayurnya memang sengaja nggak aku cuci ya teman-teman, jadi habis aku petikin gitu langsung aku masukin aja ke wadah gini, jadi saat aku mau masak nanti baru aku cuci. Karena kalau aku cuci terus aku simpan biasanya itu lebih gampang busuk gitu ya teman-teman, jadi karena mungkin basah ya, jadi aku lebih memilih setelah aku petikin ini langsung aku simpan, jadi kan sayurannya itu masih kering gitu. Nah kalau kangkung ini anak-anak pada suka ya teman-teman, aku juga sering bekalin mereka itu tumis kangkung, mereka itu juga doyan, insya Allah suka ya teman-teman. Nah ini satu ikatnya aku dapat 2 tempat gini, jadi kalau mau masak tinggal ambil gitu, tinggal ambil satu tempat langsung aku cuci terus aku masak. Nah untuk satu ikatnya itu nanti aku sambung ya teman-teman, karena sekarang si adek itu lagi mewek gitu, lagi kepengen deket sama aku gitu, karena dia kan mimik susu gitu ya teman-teman, jadi harus diklonin gitu. Dan ini juga sebenarnya jam-jam tidurnya dia, ini jam 9 sampai jam 10 pagi. Si adek itu kan biasa tidur gitu menjelang siang, tidur dulu sebentar. Nah itu dia harus ditemenin gitu ya. Aku harus pending dulu kerjaannya sebentar ya teman-teman, nanti aku lanjutin lagi. Nah ini juga untuk daun ubinya aku masukin ke tempatnya gini. Kalau udah selesai dipetikin gini enaknya teman-teman, jadi menurut aku masak itu lebih praktis gitu, nggak banyak makan waktu, kita pun kerjaannya cepat selesai juga. Nah lanjut, setelah selesai aku masukin, terus ini aku langsung aja masukin ke kulkas ya teman-teman. Nah itu si adek itu paling senang kalau aku buka kulkas, dia itu paling suka buka pintu kulkas gitu, selalu mereng gitu, pengen minta bukain pintu kulkas. Terus dia nanti duduk di situ ya teman-teman, mungkin ngerasain dinginnya suhu kulkas gitu ya. Nah adakah anak-anak bunda-bunda yang suka kayak anak aku, suka dibukain pintu kulkas gitu? Nah mungkin boleh komen ya. Nah ini juga lanjut ya teman-teman, tadi juga aku beli sarapan, aku beli kue ya teman-teman. Ini macam-macam sih, ada kue lapis, ada apa sih lagi, ada pastel, risoles gitu, tah bermacam-macam lah ya teman-teman. Itu aku beli tadi buat makan nyemil-nyemil gitu. Nah ini lanjut aja, aku mau bersihin ayamnya. Ini ayamnya satu bungkus aku bersihin. Ini untuk bungkusan pertama, ini aku bersihin potongan ayam untuk sup gitu ya teman-teman. Nah jadi aku itu kalau untuk sup itu potongan ayamnya itu lebih kecil gitu ya teman-teman, jadi sekalian aja aku minta tolong sama si abangnya buat motongin daging ayamnya itu khusus untuk sup gitu. Karena menurut aku kalau masak sup itu ayamnya itu besar-besar, potongannya itu rasa kurang gimana gitu ya teman-teman. Aku lebih senang sih kalau dipotong lebih kecil gitu. Ini separuh bagian dari ayamnya itu untuk sup, terus separuhnya lagi aku
minta potongin biasa untuk digoreng atau dibakar gitu. Jadi lebih praktis ya teman-teman. Jadi di rumah aku nggak perlu motongin ayam lagi. Jadi tinggal aku cuci bersih, terus aku simpan di freezer. Sewaktu-waktu aku mau masak aku tinggal ambil ya teman-teman. Alhamdulillah sih aku setiap minggu itu biasanya kalau ayam nggak yang terlalu mahal itu aku stok untuk 1 minggu itu 1 ekor ayam, biasanya beratnya sekitar 2 kiloan gitu. Alhamdulillah cukup ya teman-teman. Kalau anak-anak sih kalau dibekalin pakai daging ayam itu mereka itu mau-mau aja ya teman-teman. Tapi kalau aku sih ya terus terang kalau keseringan makan ayam itu rasanya itu bosan gitu. Tapi kalau anak-anak kok nggak bosan-bosan gitu ya. Nah jadi ya udah aku stok ayamnya itu memang agak banyak gitu. Nah biasanya ini aku bagi jadi 4 ya teman-teman. Kadang aku suka masak ayam bumbu lengkuas, kadang aku bikin ayam goreng, ayam tepung, atau aku bikin semur ayam. Pokoknya bisa diolah bermacam-macam ya teman-teman. Pokoknya yang ribet sih masaknya. Nah itu untuk stok 1 minggu. Alhamdulillah untuk proteinnya, untuk ayamnya udah aman. Oh ya teman-teman, nah ini aku udah bercerita panjang, aku hampir lupa menyapa teman-teman nih. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dan bunda-bunda onlineku selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mungkin teman-teman yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi ada masalah, aku doain semoga masalahnya sekarang ini cepat selesai dan mendapatkan solusi terbaik. Amin. Oke teman-teman, aku juga ucapin terima kasih buat teman-teman mungkin yang baru ketemu channel aku. Salam kenal ya, perkenalkan aku ibu rumah tangga dari 3 orang anak yang aku ini tinggalnya di kota Pekanbaru Riau ya teman-teman. Nah siapa di sini orang Pekanbaru boleh komen ya. Salam kenal. Semoga teman-teman terhibur dengan setiap video aku. Video aku memang kebanyakan kegiatan aku di rumah ya teman-teman. Oke, nggak terasa ini udah di ujung video. Kerjaan aku juga udah selesai. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.